Saya baru saja menemukan pipa paralon yang terbuang di tempat sampah dengan kondisi seperti ini. Karena saya rasa masih bisa dimanfaatkan, jadi saya ambil daripada terbuang sia-sia dan menjadi limbah. Sebelumnya yang baru bergabung, selamat datang di video kreativitas di YouTube TV. Baik, saya akan manfaatkan paralon yang sudah tidak layak pakai ini menjadi alat yang lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk langkah pertama, kita belah dulu pipa paralonnya. Kebetulan saya menemukannya sudah terbelah seperti ini, jadi saya tidak perlu membelahnya lagi. Setelah itu kita panaskan pipa paralonnya menggunakan kompor gas. Ini akan kita jadikan sebagai lembaran. Saya rasa sudah banyak yang tahu cara membuat pipa paralon menjadi lembaran, jadi saya singkat saja videonya. Seperti ini hasilnya, dan ini sudah saya rapikan. Setelah itu buat pola atau garis seperti ini dengan jarak yang sama dari tepi lembaran pipa. Di sini saya membuat 4 cm. Jika ingin lebih juga tidak masalah, sesuaikan saja dengan lembaran pipanya. Jadi untuk area tengahnya menyesuaikan, yang terpenting area pinggirnya sama rata. Kemudian panaskan dengan korek api tepat pada garisnya. Panaskan seperti ini sampai lunak. Setelah dirasa sudah lunak, kita tekuk seperti ini, membentuk siku atau 90 derajat. Tahan sampai mengeras kembali. Dan seperti ini hasilnya setelah mengeras. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian panaskan garis yang tersisa. Ini akan menjadi bagian atas. Jadi untuk urutan pemanasannya, bagian sisi kanan kiri dulu, baru bagian atas. Dan untuk cara memanaskannya berbeda dengan bagian sisi kanan kiri. Untuk yang bagian atas kita panaskan secara merata seperti ini. Jadi panaskan seluruh area yang bagian atas. Setelah dirasa sudah lunak, kita tekuk seperti ini. Saya sarankan gunakan sarung tangan karena ini lumayan panas. Tidak sampai melukai, tapi panasnya lumayan terasa. Jika tidak kuat, gunakan pengaman. Tekuk-tekuk sampai membentuk siku atau 90 derajat. Jika dirasa mulai mengeras kembali, kita panaskan ulang. Jangan sampai ditekuk paksa karena akan patah. Dan setelah sudah membentuk siku, untuk sisa tekukan yang bagian sudut kita tekuk atau kita lipat seperti ini. Seperti saat kita membungkus sebuah kado. Lipat juga sudut yang satunya. Jika dirasa mulai mengeras, kita panaskan terlebih dahulu. Jika dirasa panas, gunakan kertas seperti ini untuk menekan. Dan hasilnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita buat pola seperti ini, lalu kita gunting sesuai pola. Buat pola yang sama pada sisi yang satunya. Untuk bagian atas ini sudah saya rapikan menggunakan gunting, dan hasil akhirnya seperti ini. Kemudian siapkan pipa paralon seperti ini. Untuk panjangnya sesuai selera, boleh lebih panjang, yang terpenting jangan terlalu pendek. Kemudian kita buat pola sesuai diameter pipa paralon yang kecil.
tepat di tengah bagian atas seperti ini. Setelah itu buat sebuah lubang kecil. Di sini saya menggunakan gunting. Kemudian panaskan sesuai area lingkarannya. Setelah dirasa sudah lunak, kita gunting sesuai pola yang sudah dibuat. Jadi ini adalah proses melubangi. Coba terlebih dahulu apakah sudah bisa masuk. Dan ternyata pas. Kemudian kita tekuk sedikit pipa paralonnya. Bakar, memutar seperti ini. Ambil jarak sekitar 2 atau 1,5 cm dari ujung pipa. Dan jika dirasa sudah lunak, kita tekuk seperti ini. Tahan terlebih dahulu sampai mengeras kembali. Setelah dirasa sudah mengeras, masukkan kembali pada lubangnya. Dan sepertinya ini ujungnya masih terlalu panjang, jadi saya potong. Sisakan setengah sampai 1 cm saja, jangan lebih. Kemudian kita panaskan bagian ujung pipanya seperti ini. Panaskan sampai benar-benar lunak. Setelah dirasa lunak, kemudian kita tekan-tekan bagian ujungnya sampai mekar seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk mengunci agar pipa paralonnya tidak lepas. Dan bisa terlihat pipanya terpasang dengan sangat kuat sekali, meskipun tanpa dilapisi dengan lem. Dan alat yang sudah kita buat sudah jadi, dan pastinya kalian sudah tahu alat apa ini. Ya, benar sekali, ini adalah pengki mini atau serokan. Atau kalau di daerah saya orang-orang menyebutnya engkrak. Untuk di daerah kalian masing-masing sebutannya apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk fungsinya tentunya kalian semua sudah paham, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Atau kalian mempunyai ide untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk hal yang lain, silahkan kembangkan sesuai kreativitas masing-masing. Sebenarnya jika kita membeli alat semacam ini di toko-toko, harganya cukup murah. Jadi jika dirasa tutorial ini kurang efektif, simpan saja sebagai edukasi. Siapa tahu suatu saat nanti kalian mempunyai limbah pipa paralon. Daripada terbuang, lebih baik kita manfaatkan. Semoga bermanfaat. Salam kreatif dan salam jos.